Pernah nggak sih kalian ada di situasi di mana bayi kalian tuh nangis terus-menerus padahal udah dikasih susu, popoknya udah diganti, udah ganti baju, dan nggak bisa ditidurin, pokoknya nangis terus-menerus sampai kalian tuh bener-bener panik dan nggak tahu gimana cara nenanginnya. Nah, bisa jadi si kecil itu sedang mengalami kolik moms. Halo semuanya, assalamualaikum, ketemu lagi di Basaka Channel. Di video kali ini aku mau share mengenai pengalaman dan caraku mengatasi dan mencegah kolik pada bayi. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Yuk tonton terus videonya ya, happy watching. Sebelumnya aku mau jelasin dulu sedikit mengenai kolik. Jadi kolik itu keadaan di mana bayi kalian tuh terlihat sangat rewel, nangis berkepanjangan dan sulit dikendalikan tanpa sebab yang jelas. Nah, Abang Saka dan Adik Albi itu juga pernah mengalami kolik. Kolik itu biasanya terjadi pada bayi usia di bawah 5 bulan. 1 dari 4 bayi yang baru lahir itu beresiko terkena kolik. Nah, waktu Abang Saka dan Adik Albi kolik itu tuh biasanya terjadi di malam hari nih mams, yang tadinya mereka lagi tidur tenang itu bisa loh mereka tiba-tiba kebangun nangis kejer, terus aku susuin udah nggak mau lagi, bener-bener nangis kejer. Biasanya itu mukanya juga merah, terus tangannya dikepalin kayak ngulet gitu, terus kakinya juga diarahin ke arah perut, pokoknya nangis jerit-jerit gitu sampai aku tuh bener-bener panik, nggak tahu gimana cara nenanginnya. Jadi biasanya kalau mereka kolik itu aku tuh pasti begadang, bener-bener gendong mereka sampai mereka tuh ketiduran karena kecapean nangis. Kalian pasti bertanya-tanya di sini, kenapa sih bayi itu bisa mengalami kolik? Nah, penyebab kolik itu belum diketahui secara pasti. Bisa terjadi karena perkembangan saluran cerna si kecil yang memang belum sempurna. Bisa juga terjadi karena alergi susu sapi, lalu intoleransi laktosa, dan aku juga pernah nanya ke dokternya Adik Albi. Jadi penyebab kolik itu bisa jadi karena adanya ketidakseimbangan mikrobiota di saluran cerna si kecil, di mana bayi yang sedang mengalami kolik ini memiliki jumlah probiotik Lactobacillus lebih rendah, atau bakteri baik ya, bakteri baik yang lebih rendah, dan bakteri jahat yang lebih tinggi dibandingkan bayi yang sehat. Terus kita harus apa sih ketika anak kita tuh kolik dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, ketika anak kalian itu merasa tidak nyaman, kalian bisa gendong si kecil dan usap punggung si kecil perlahan sambil ditepuk-tepuk. Ini supaya anak kalian yang tadinya nangis kejer itu bisa merasa lebih aman, lebih nyaman kalau skin to skin sama mama. Yang kedua, kalian bisa lakukan pijatan lembut pada bayi ya, seperti pijatan searah jarum jam pada perut, lalu pijatan ilu atau I love you. Jadi pijatan ilu itu membentuk huruf I, membentuk huruf L, dan membentuk huruf U pada perut bayi. Kalian juga bisa melakukan gerakan mengayuh sepeda, itu bagus banget supaya si kecil itu buang angin, mengeluarkan gas-gas yang ada di perutnya mereka. Yang ketiga yaitu mandikan dengan air hangat. Jadi di sini mandikan dengan air hangat bukan berarti waktu si kecil nangis-nangis kalian mandiin ya mam, apalagi malam-malam gitu. Di sini maksudnya mandikan dengan air hangat tuh di sesi mandi pagi atau mandi sore, supaya badan mereka itu lebih rileks, lebih nyaman, dan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak di sesi tidur berikutnya. Yang keempat yaitu berikan probiotik. Jadi pemberian probiotik ini bagus banget ya mam untuk meningkatkan jumlah bakteri baik dan mengurangi bakteri jahat atau patogen yang ada di saluran cerna si kecil. Untuk probiotik di sini aku pakainya Interlac. Menurutku ini ampuh banget di anak-anak aku. Jadi Interlac Drops ini merupakan suplemen kesehatan dengan kandungan 100 juta probiotik bakteri baik yang manfaatnya itu bisa mencegah kolik, mengatasi diare, mengatasi sembelit, pokoknya mengatasi apapun yang berhubungan dengan saluran pencernaan si kecil. Dapat mengurangi jumlah bakteri E. coli yang membahayakan di pup si kecil, lalu juga bisa mengurangi gas dan meningkatkan pergerakan usus si kecil.
kecil. Interlock drops ini bisa kalian dapetin di offline store seperti di apotek atau di baby store, atau kalian juga bisa beli di online ya, di official store-nya mereka. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah, ini nggak perlu resep dokter, ini aman digunakan dari bayi baru lahir, balita, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, dan bayi prematur, asalkan dosisnya sesuai dengan anjuran ya. Interlock ini memiliki kandungan Lactobacillus reuteri dan satu-satunya suplemen probiotik berpaten dengan uji klinis terbanyak di dunia. Ini direkomendasi sebagai terapi dan pencegahan kolik dengan efikasi dan keamanan yang terbukti. Cara pakainya cukup 5 tetes aja dalam 1 hari ya. Dari hasil studinya, Interlock ini dapat menurunkan waktu menangis bayi hingga 74% setelah 1 minggu pemakaian. Bahkan di anakku itu hasilnya udah terlihat ya dari mulai 1 hari pemakaian, dan tingkat keberhasilan penurunan durasi menangis bayi yang diterapi Interlock itu sebesar 95%. Nah, pemberian probiotik ini nggak cuma di saat anak kalian sakit ya mam, kalian bisa pakai dalam jangka panjang dan bisa kalian pakai sejak dini untuk pencegahan kolik, karena bakteri baik ini yang akan mensupport pencernaan si kecil agar lebih sehat. Yang kelima yaitu perhatikan asupan makanan yang dikonsumsi busui. Kalau kalian menyusui langsung atau di BF dan anak kalian itu punya suatu alergi, hindari makanan yang dapat memicu si kecil itu alergi. Contohnya nih, kalau si kecil itu alergi susu sapi, kalian hindari dulu makanan yang mengandung susu sapi dan turunannya. Kalau baby kalian itu minum susu formula, kalian bisa alihkan susu formulanya menjadi susu yang non laktosa. Yang keenam yaitu perbaiki posisi menyusui kalian. Kalau kalian menyusui langsung atau di BF, jangan lupa perhatikan pelekatan yang benar ketika menyusui. Lalu kalau kalian memakai botol susu, kalau bisa pakai botol susu yang anti kolik, dan perhatikan juga cara posisi menyusuinya. Jangan sampai kesalahan posisi menyusui ini akan membuat udara banyak yang masuk ketika si kecil itu menyusui. Alhasil nanti perut mereka jadi penuh gas, kembung, dan juga bisa kolik. Yang terakhir, jangan lupa sendawakan si kecil setelah menyusu. Oke deh mams, kayaknya segitu aja dulu videoku kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.